العنوان في هذه المحاضرة، فيتفضل لمجموعة السادسة يقدم مقالته حول الخيار أو خيار العيب لمدة 30 دقيقة 30 دقيقة إلى ساعة 10:30 تنهي، وبعد ذلك مجموعة السابعة تحاول أن تتكيف بهذه الفرصة المناسبة. تفضل يا مجموعة السادسة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Taib, syukran katsiran al fursati nahnu minal majmu'ah as-sadisah sana bahas anil maudu khiyaril aib wa tatakawan al majmu'ah min amin rais al mutakalim al awal wa tsani anna binafsi rizki pasha al mutakalim atsani wa amanu khair anwar kal mutakalim as-salis wa yazoma kal mutakalimah ar-rabi'ah. Sanab tadi al-mutakalim al-awal yakni Amin Rais, falyatafaddal alaihi mashkuran. Baik. Bismillah. Bashir ta'arif khiyar al-aib. Taqaddama ma'na khiyar inda al-kalam ala khiyar al-syar' awwal ma bahasa khiyarat. Wal'an nuqaddim ma'na al-aib. Fa ma'nahu fil lughah al-wasmatu wal aibu wal aibatu wal aba bi makna wahid wa hum min mutaradif wahidin fa maknahu wahid yuqalu au misal aba mata ay sara za aibin ay za wasmatin yu'abu biha wal aibu huwa ma tahlu anhu aslul fitrah as-salimah mimma ya'uddu bihi naqisan. Jadi aib itu adalah suatu kekurangan atau recording in progress. Dalam tadi matahlu minal fitrah. Kalau misalnya ada sepeda, umumnya sepeda itu rodanya 2. Kalau misalnya rodanya 1, berarti dia aib. Karena fitrahnya sepeda itu 2 atau umumnya itu 2. Nah, jelas ya. Summa makna khiyarul aib fil istilah. Kullu ma yujabu naqsan saman fi adati tujjar. Kullu ma yujibu nuqsanan saman fi adati tujjar nuqsanan fahishan aw yasiru fahuwa aibu yujibu khiyaru wa mala fala. Jadi dalam suatu perdagangan atau barang adanya kekurangan atau kecacatan itu disebut dengan al-aib. Nah, jika barang tersebut atau dalam perdagangan tersebut terhindar dari kedua sifat tersebut yang tadi saya jelaskan, maka itu tidak terjadi al-khiyar atau aib. Nah, lanjut. Masru'iyatihi ittafaqal fuqaha ala masru'iyati khiyarul aib. Wa annal mustari idza wujida bil mabi aiban falahu raddahu insya'a. Kalau misalnya si pembeli ini melihat atau menyadari bahwa ada illah dalam barang tersebut, maka
boleh ada terjadi khiyar dan pada saat itu juga. Nah, bisyartin ayyakuna hadzal aib la alima lahu bihi 'inda syira. Kalau misalnya pas syiroknya ini dia nggak tahu gitu. Kalau dalam barang tersebut ada aib. Nah, itu boleh. Wa kana tadlis minal ba'i. Nah, hal tersebut itu adalah seperti kasus penipuan dalam kasus jual beli. Li'annal mustari idza kana ya'lam bil aib inda syira' aw inda qabdi wa sakata faqad radiya bihi fala yusbit lahu khiyar. Kalau dia tahu bahwa barang tersebut ada ilahnya atau aibnya dan dia diam, maka la yusbit al khiyar. La yasbut. La yasbut, afwan ya Ustaz. La yasbut al khiyar. Nah, misalnya wa in kana la ya'lam bihi 'inda syira fayusbit lahu khiyar. Maka kebalikannya dari yang tadi saya jelaskan. Li'anna mutlaqul aqdu yaqtadi wasfu salamah fa 'inda fawaidil bitakhir. Mutlaqul aqdi. Mutlaqul aqdi. Soalnya mutlaknya si akad itu sama-sama selamat antara pembeli dan sama-sama enak lah istilahnya. Kalau misalnya nggak ada yang enak, ada yang sakit gitu di akadnya. Nah, mana maksudnya itu? Gini Ustaz, kalau misalnya Anda sebagai pembeli, ya Ustaz. Dan kayak pantun bahasanya. Coba gimana maksudnya? Maksudnya gini, saya sebagai pembeli, kalau misalnya dan Ustadz sebagai penjual, dalam sebelum akad itu kita udah rela gitu Ustadz. Kalau ya, kata-kata ini mutlaqul aqdi yaqtadi salaman, itu apa maksudnya? Yaqtadi salaman. Mutlaqul aqdi yaqtadi salaman, apa maksudnya? Mutlaknya akad itu adalah iqtido salam, memberikan keselamatan antara si penjual dan pembeli gitu kan. Dalam barangnya nggak ada cacat gitu kan. Ya, okelah, dianggap iya aja. Nah, syukran. Maksudnya hukum asal dalam akad, ya. Barang yang diakadkan itu barang yang tidak cacat. Itu hukum asal ya, maksudnya mutlaqul aqdi. Syukran. Summa nati pada adillah masyru'ai takhyir al-aib. Al-aslu fi masyru'ai takhyir al-aib al-kitab wa sunnah wal ma'qul. Ammal kitab fa qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Nah, wa amma sunnah rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ishtara syatan muhfalatan fa wajadaha musratan fa huwa bi khairin nazirain salasata ayyam am fi riwayah fa huwa bi ahadi nazirain ila salasati insya'a amsaka wa insya'a radda wa radda ma'ahu sa'an min tamar. Nastamir ila mutakalim atali. Soib, ana mutakalim atani sanabahas an hikmati masyru'iyati khiyaril aib. Hikmatun masyru'iyati khiyaril aib. Hikmah disyariatkannya khiyar aib. Syara al-Islamu khiyarul aibi raf'an lidorori anil mustari. Islam mensyariatkan khiyar aib raf'an gunanya untuk menghilangkan lidorori pada kerugian anil mustari dari seorang pembeli. Limada li'annahu radiya bil bai'i ala asasi annahu khala min uyub. Karena sungguhnya seorang yang pembeli itu meridhoi dengan jual beli atas dasarnya itu barang tersebut itu sepi atau tidak ada kecacatan. Dan hal tersebut itu li'annahu ma'lumun, telah diketahui anal mustari asil atas minal uyub. Bahwasannya seorang pembeli itu, orang yang membeli itu tidak akan membeli suatu barang kecuali dengan syarat
barang itu bagus atau terhindar dari aib-aib atau terhindar dari kecacatan, yang mana tidak ada kecacatan pada barang tersebut. Au tamnau min istimaliha, atau tercegah, atau kecacatan tersebut itu tercegah dari penggunaan barang tersebut. Wasfu salamati minal uyubi yafutu biwujudil aib. Dan sifat selamat atau sifat bagus dari suatu barang dari kecacatan itu akan luput biwujudil aibi dengan sebab kecacatan tersebut. Fa inda fawatihi yatakhayyaru li anna ridho dakhilun fi haqiqatil baik. Maka ketika sifat selamat atau sifat bagus dari barangnya ini luput atau hilang, yatakhayyaru, maka si pembeli ini bisa melakukan khiyar, karena sungguhnya ridho dari seorang pembeli ini termasuk di dalam hakikatnya jual beli. Wa inda fawatihi yantafi arido. Maka ketika sifat selamat atau sifat bagus dari suatu barang yang itu hilang, yantafi arido, maka ia akan menafikan atau mengecualikan suatu keridoan. Fayatadororu biluzumi mala yardo bihi. Maka seorang pembeli itu akan merasa rugi dengan sebab ketetapan atau tetapnya suatu aib atau tetapnya suatu barang yang ia tidak ridhoi, yang ia harapkan yang enggak beraib atau enggak ada cacat, ataunya ada cacat. Seperti itu. Oke ya, di manage waktunya ya. Dalam 10.16 nih. Syarat itu thubuti khiyaril aib. Syarat-syarat tetapnya khiyar aib. Yustaratu li thubuti khiyaril aib umur minha. Disyaratkan pada khiyar aib ini beberapa perkara, di antaranya al-awal thubutul aibi indal bai'i au ba'dahu qabla taslim hatta law hadatsa ba'da dzalika la yathbutu al-khiyar. Tetapnya adanya kecacatan ketika jual beli atau setelah jual beli qabla taslim, sebelum penyerahan atau sebelum penyerahan barang, sehingga ketika ada barang tersebut itu terjadi atau terdapat aib, terdapat cacat setelah jual beli atau setelah penyerahan barang tersebut, la yathbutu al-khiyar, maka tidak ditetapkan khiyar. Seperti itu. Atsani jahlul mushtari biwujudil aibi indal aqdi wal qabdi. Ketidaktahuan seorang pembeli biwujudil aibi dengan adanya suatu kecacatan ketika akad dan ketika penyerahan barang. Maka ketika seorang pembeli ini nggak tahu tentang kecacatan barang tersebut, maka ketika ia telah melakukan akad dan penyerahan barang si penjualnya tersebut, pas diperiksa dan terdapat kecacatan, maka ia boleh melakukan khiyar. Ats-tsalits alla yakuna al-aibu mimma yumkinu izalatuhu bila masyaqqatin. Fa in amkana dzalika falahikun lahu fil khiyar wa dzalika ka ghusli thawbi an-najasi bi syarti alla yuaddi ghusluhu ila doror. Yang ketiga ini, aib ini tidak ada, gimana ya? Nggak ada aib dari perkara yang mungkin menghilangkan aib tersebut, kecacatan tersebut bila masyaqqah, dengan tanpa memberatkan. Contoh ada ipul ini beli baju banteng merah. Nah, di baju banteng merahnya ini ada noda kuning najis di tanduknya ini. Nah, maka si ipul ini boleh melakukan khiyar. Walaupun itu bisa dihilangkan atau tidak bisa dihilangkan. Arabi adamu istiratil baro'ati anil aibi fil bai'i indana. Coba diulangi yang nomor 3 dan contoh kamu tadi. Oh, contoh 3. Coba nomor 3, alla yakuna al-aib mimma yumkinu izalatuhu bila masyaqqah. Maksudnya apa itu? Maksudnya nih,
contoh ada suatu kecacatan, Dat. Ada suatu kecacatan. Nah, yang mana kecacatan ini bisa dihilangkan dengan tanpa memberatkan. Maksudnya nih dengan tanpa memberatkan, nyusahin lah. Bisa Nyusahin. dihilangkan dengan mudah. Iya, Gitu ya. bisa dihilangkan. Nah, kalau dengan yang mudah. kamu tadi kasih contoh itu, baju banteng ada warna kuning terus dicuci hilang, itu ada Maka khiyar itu atau tidak bisa, ada khiyar? kalau begitu falahikun lahu fil hiyar, Ustaz. Maka selayaknya di dalam pada mustari, pada Ini pembeli cara tersebut. bacanya salah, makanya salah memahami. Fala haqqalahu, bukan Oh, falah. falahikun. Fala haqqalahu fil khiyar. Kalau aibnya itu cuma sedikit dan memungkinkan untuk dihilangi dengan mudah, maka tidak ada hak baginya untuk khiyar. Itu bacanya ya. Oh. Nah, Ustaz. Ya, lanjut nomor 4. Adamu istiratil baro'ati anil aibi fil bai'in dan hatta law syirata fala khiyara li mustari. Apa Ustaz? Hatta law syarata. Hatta Adamu law syarata itu. Di sini nggak ada alifnya, Ustadz, di antara ro dan tonya. Maka saya bacanya istirat. Adamu istiratil baro'ati. Ya, ini yang kedua. Hatta law syurito falah khiyara li mustari. Kalau yang pertama itu pasti istirat, ada alifnya seharusnya. Yes, nah, Adam itu kan huruf tidak masuk ke fiil, harus masuk ke isim. Adamu istiratil bara'ah. Istiratil bara'ah anil aibi fil bai'in dan hatta law syirito falah khiyara li mustari. Apa Ustaz? Hatta law syarata. Hatta law syarato. Hatta law syarato falah khiyara li mustari. Tidak adanya syarat bebas dari aib di dalam jual beli menurut kami para ulama. Menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi. Sehingga ketika ini syaratnya ke siapa mensyaratkannya? Maka ketika si penjual ini mensyaratkan, maka tidak ada khiyar bagi si pembeli. Apa itu maksudnya? Kalau yang saya pahami gini, Ustaz. Kalau misalkan si penjual ini nggak mendeskripsikan tentang aib-aibnya itu. Maksudnya contoh kayak gini, ada HP yang mana HP-nya ini sempurna dan si penjual ini mendeskripsikan ini barangnya masih ori loh atau screen-nya masih bagus segala macam gitu. Nggak ada kecacatan. Maksud ini kan kita berbicara syara itu subutil khiyaril aib. Jadi berlakunya khiyar aib itu dengan 4 syarat. 4 syarat yang ketiga 1, 2, 3 sudah kita baca ya kan? Syarat yang keempat, khiyarul aib itu akan berlaku jika syaratnya terpenuhi yang keempat. Adamu istiratil bara'ah ainul aib. Tidak adanya persyaratan bebas cacat di dalam jual beli. Misalnya begini, sang penjual bilang kepada sang pembeli, saya tidak bertanggung jawab, maksudnya saya menjual barang ini apa adanya. Jadi saya syaratkan, saya tidak mau bertanggung jawab atas aib yang ada di dalam barang ini. Kalau Anda bersedia membeli silahkan, kalau tidak bersedia membeli maka silahkan. Nah, ketika sang pembeli itu terikat dengan syarat itu dan dia menerima, maka nanti ketika di kemudian hari atau di kemudian waktu ternyata barangnya ada aib, dia tidak ada hak untuk mengembalikan. Karena dari awal sudah ada persyaratan adamu istiratil bara'ah. Ya, istiratil bara'ah. Nanti tentang mengenai istiratul bara'ah itu memang macam-macam. Apakah istiratul bara'ah bilkul semuanya secara mutlak, atau mungkin saya menjamin barang ini tidak ada cacat dalam hal apa. Nanti ada pembagiannya.
Jadi syarat yang keempat, khiyarul aib ini tidak terikat dengan ini, syaratul bara'ah. Oke ya, lanjut. Nah, Ustaz. Lanjut. Sematali al-bai'u bisyartil baro'ah. Jual beli dengan syarat baro'ah, bebas. Al-baro'atu la tahlu. Bebas ini tidak terlepas dari ada kalanya secara ammah, secara umum. Dengan seraya si penjual ini berkata, bitu ala anni bi'u minal uyub. Saya menjual atas barang ini terbebas dari aib atau dari kecacatan. Atau si penjual ini berkata, barang ini bebas dari setiap aib atau setiap kecacatan. Nah, dan ada kalanya baro'ah ini termasuk khoso, termasuk yang khusus. Maksudnya yang tadi Ustaz katakan dalam hal contoh min aibin kaza. Barang ini bebas kecacatan dalam hal segi bentuknya. Gitu. Faqulu dzalika la yakhlu min thalathatin awjah. Dan semua perkara itu tidak terlepas dari tiga pendapat tersebut. Tiga pendapat, yakni imma ayyuqayyida al-baro'ah, imma ayyuqayyida al-baro'ata bi aibin qa'imin halatal aqdi. Ada kalanya lagi presentasi. Imma ayyuqayyida al-baro'ata bi aibin qa'imin halatal aqdi. Ada kalanya pengkaidan bebas tersebut atau si penjual ini mengkaitkan bebas aib tersebut ketika ia berakad. Apakah maksudnya? Maksudnya yang saya pahami gini, Ustaz. Jadi kan si penjual yang tadi ini berkata, yang tadi Ustaz katakan bisa jadi itu contohnya, saya menjual barang ini bebas. Nah, ini yang nomor 1 nih, apa maksudnya? Kalau tadi yang saya sampaikan bukan, itu nomor 2. Iman yutliqal bara'ah itlaqan. Nomor 1 nih, iman yuqayyadul bara'ah bi'aibin qa'im halatal aqdi. Jadi maksudnya ada orang penjual dan barangnya itu memang ada aibnya. Disebutkan, ini barangnya ada aib ini. Ya, jual handphone. Ya, ini lecet dikit nih, ada aibnya. Disebutkan. Jadi kalau mau beli ya silahkan, kalau tidak jangan nanti dikembalikan melihat karena ada aib ini sudah saya sampaikan. Jadi sudah terikat dengan aib yang ada saat akad. Oh, jadi udah dideskripsikan aibnya, Ustaz ya. An yuqayyidal bara'ah bi aibin qa'im halatal aqdi. Yang kedua, iman yutliqa al bara'ah itlaqan. Seperti tadi yang saya sampaikan itu. Dan ada kalanya ingin berlepas dari segala bentuk cacat yang ada barang itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, imma ayyudhifaha ila aibin yahdutsu fil mustaqbal. Imma ayyudhifaha ila aibin yahdutsu fil mustaqbal. Ya. Dia menyandarkan aib yang akan terjadi kemudian. Nah, ini tidak sah nih. Oke ya, lanjut. Masih ada yang ini siapa? Rizky sampai mana? Sampai bawah, Ustaz. Apa dilanjut aja, Ustaz, ke selanjutnya? Baca penggalan awalnya. Fa in qayadaha bi aibin qaimin halatal aqdi fala yatanawal. Al-aib. Fala yatanawal al-aiba al-haditha ba'dal bai'i qabla qabdi bila khilafin. Dan jika si penjual ini mengkaitkan barang yang tersebut itu bebas dari aib ketika ia jual beli atau ketika ia akad, maka ia tidak mendapati aib tersebut setelah jual beli atau setelah jual beli dan sebelum penyerahan barang. Seperti itu, Ustaz. Ini diterjemahkan jadi membingungkan. Yang kedua?
Wain atlaqoha itlaqon kama lauba ahu albai'u ala annahu bari'un min kulli aibin. Wa khala qawluhu min ghairi qaidin li aibin muayyanin. Dan jika si penjual ini memutlakkan barang tersebut dengan mutlak atau baro'ah tersebut dengan mutlak. Sebagaimana si penjual ini menjual bahwasannya barang tersebut itu bebas dari aib. Dan perkataan si penjual ini mengecualikan dari pengkaidan aib tersebut atau aib yang telah ditentukan. Mana mengecualikan itu? Wa khala qauluhu Ustaz. Khala yakhlu apa? Khala yakhlu sepi, terlepas. Kok kecuali sih? eh, Dan ucapannya itu tidak terikat ya dengan Oke. aib tertentu. Pokoknya dia mutlak saja. Dia mengatakan saya terbebas dari bentuk cacat yang ada dalam barang ini. Oke, ya lanjut. Ustaz. Intinya ini semuanya adalah penjelasan terhadap poin syarat apa tadi? Syarat khiyarul aib yang keempat. Adamu istirati al-bara'ah. Tidak adanya persyaratan di awal tentang tanggung jawab ya. Dia bebas dari segala aib yang ada di dalam barang yang dijual. Kalau ada ikatan seperti itu, maka tidak ada khiyar. Gitu ya. Misalnya Amanu beli dari Rizky jualan handphone. Dari awal semua persyaratannya ada. Barang yang sudah dijual tidak boleh dikembalikan dan seterusnya. Pokoknya barang ini dijamin baik semua, tidak menerima komplain dan seterusnya. Kalau penjualnya siap menerima, maka dia tidak ada khiyar. Gitu ya. Ya, lanjut. Suma stamir ila mutakalim asalis. Pada tafadhol. Bisa dipercepat nggak nih? Jam 10.31 nih. Bismillah, khamsah daqaid. Bismillah ya Ustaz. Muskitati raddi bil aibi. Ay kullu ma yamtani'u aw yubtilu al khiyar bil aibi. Bimakna idza yujad hadhil asya' fala khiyara bil aibi. Al awal ar-ridha bil aibi ba'dal ilmi bihi. Amma ridha naw'aini. Al awal sharih. Famathalan yakni Zaidun yashtari iPhone musta'malah atau iPhone bekas. Wa huwa ya'lamu anna hadha iPhone yakni inkasara zujajahu qalilan. Fa'alima anhu wa yaqulu Zaidun ishtaraitu hadha iPhone walau inkasara zujajahu wa ana qad raditu bihadzal aib. Amma tsani ma huwa fi ma'na sharih au ghairu sharih yakni Zaidun ya'lamu bi anna hadza iPhone inkasara zujajahu wa yashtari wa yu'ti al-fulus lidafi wa yu'ti al-fulus lil ba'i wa la yaqulu ana raditu bil aibi walakin huwa yu'ti al-fulus lil ba'i wa yasta'milu hadhi iPhone allati inkasara zujajahu bi makna huwa radiya qad radiya an hadza iPhone. Summa asani isqatul khiyar sharihan kaqauli al-mushtari asqatu al-khiyar au abtalathu. Saya membatalkan khiyar ini atau saya menggugurkan khiyar ini karena saya sudah percaya bahwa barang yang kamu jual adalah barang yang baik. Au ghairu sharih. Ya seperti tadi yang saya contohkan bahwasanya dia tidak bilang secara jelas bahwasanya saya ridho dengan aib ini, tapi dia memberikan uang kepada sang penjual dan dia menggunakan HP ini. Tapi dia tidak bilang saya ridho. Lah ini otomatis dia sudah ridho walaupun dia tidak berkata bahwa dia ridho. Summa asalis ibra'ul mushtari anil aib. Ibra' yakni bimana iskot. Saya sudah membebaskan barang yang kamu jual ini dari aib. Saya sudah percaya 100% bahwa kamu Pasha adalah penjual yang bertanggung jawab 100%. Lalu yang keempat adalah halakul mabi', yaitu rusaknya atau cacatnya barang dagangan. Seperti halnya ketika Pasha beli sapi, lalu sapi ketika dibawa ke rumah Pasha ini cacat sebab mungkin dia lelah berdiri di mobil, lalu kakinya pincang satu. Nah ini mushtari si pembeli tidak boleh khiyar karena ini cacat ditimbulkan di tangan sang pembeli. Nah,
Kemudian lanjut slide berikutnya. Summa nuqsanul mabi, yaitu cacatnya barang dagangan. Fa in kana nuqsanul mabi qad hasala qabla al-qabdi bi afatin samawiyatin aw bi fi'lil mabi fa hadha wa ma idza lam yakun bihi aibun sawa'un ay annal mushtari bil khiyar. Ketika cacatnya barang dagangan itu tampak atau dihasilkan atau diketahui sebelum serah terima, cacat ini indikasinya disebabkan oleh dagangan tersebut sendiri, maka si pembeli ini boleh memilih, boleh melanjutkan jual beli atau meninggalkannya. Summa asani wa in kana nuqsanul mabi qad hasala qabla al-qabdi bi fi'lil ba'i fal mushtari bil khiyar in syaa'a akhadahu wa turiha anhu qadru nuqsan alladhi hasala bi fi'lil ba'i minas saman wa in syaa'a taruka kama idza lam yajid bihi aiban. Lalu yang kedua ini ketika si pembeli menemukan bahwa barang dagangan ini rusak karena perbuatan si penjual. Contohnya ketika mau beli HP ke Pasha. Nah, pas Pasha memberikan HP itu, Pasha menjatuhkan HP iPhone tersebut sehingga HP tersebut rusak atau pecah kacanya. Nah, ini pembeli boleh meneruskan akadnya dengan pengurangan harga. Contohnya kalau HP tadi normal, kacanya normal itu harganya 5 juta, tapi kalau setelah cacat tadi dikurangin harganya menjadi 4.500.000 umpamanya. Lalu yang ketiga wa in kana nuqsanul mabi qad hasala qabla al-qabdi bi fi'lil mushtari fala khiyara lahu. Nah, yang ketiga ini lumrah kita ketemui di pasar-pasar swalayan ya, yang ada tulisannya memecahkan berarti membeli. Lah ketika suatu barang dagangan dirusak oleh sang pembeli, otomatis pembeli tersebut tidak boleh khiyar dan wajib mengganti barang yang rusak tersebut karena ulah si pembeli. Lalu yang keempat adalah wa in kana nuqsanul mabi qad hasala qabla al-qabdi bi fi'li ajnabiyyin. Nah, ini contohnya ketika si Pasha beli iPhone ke Rois, lalu datang kemudian orang lain si Zaid. Si Zaid ini memecahkan HP iPhone ini yang mau dibeli Pasha. Nah, Pasha ini boleh melanjutkan jual beli, boleh melanjutkan membeli iPhone tadi tidak sesuai dengan harga asli. Yang asalnya 5 juta mungkin bisa dikurangi menjadi 4.500.000 karena ada cacatnya yang disebutkan oleh si Zaid. Atau juga boleh meninggalkan jual beli tersebut. Kemudian slide yang ketiga, slide selanjutnya. Nah, ini amma hadhil qadiyah qad syakka fi dhihnina ya Ustaz. Mungkin narju min fadilatikum aywadhiha au ayubayina an hadhil qadiyah ba'da hadza ya Ustaz. Lalu kemudian ketika cacat barang tersebut fa amma idza hadasa nuqsanul mabi' ba'dal qabdi thumma wujida bihi aiban fa in hadasa nuqsa bi afatin samawiyatin aw bi fi'lil mabi' aw bi fi'lil mushtari lam yakul lahu raddu bil aibi 'inda ammatil ulama. Ketika barang cacat tersebut diketahui setelah serah terima, si Pasha membeli HP iPhone. Lalu dia unboxing di rumah. Nah, ternyata ketika di unboxing di rumah ini HP-nya cacat, kameranya nggak bisa dipakai. Nah, ini kan indikasinya dari barang dagangan tersebut. Atau ketika unboxing ini nggak sengaja Pasha memecahkan menjatuhkan iPhone tersebut sehingga pecah. Nah, ini si Pasha nggak boleh mengembalikan barang dagangan tersebut, tidak boleh khiyar aib karena dia memecahkan HP iPhone tersebut ketika di rumah. Begitu bukan Ustaz? Bukan. Yang dimaksud ini bagaimana Ustaz? Fa in hadatsa nuqsan bi afatin samawiyah. Ini karena ada bencana alam. Afatun samawiyah itu adalah peristiwa di luar. Kan tadi udah dijelaskan di awal tuh ada afatun samawiyah, ada fi'lul ba'i, ada fi'lul mabi itu sendiri atau fi'lul ajnabi. Jadi kerusakan barang itu bisa disebabkan karena bencana alam dan itu di luar manusia, maka tidak bisa. Tapi kalau belum terjadi serah terima, masih dalam proses jual beli, ya silahkan mengambil atau melanjutkan atau tidak. Tapi kalau karena sudah selesai jual beli dan terjadi bencana alam, ya itu tidak bisa ada khiyar. Kalau itu dari perbuatan si pembeli, ya tadi sudah dijelaskan harus mengganti, ya tidak ada khiyar, dia harus membeli.
Kalau bifi'lil mabi, fi'lul mabi itu maksudnya cacat barang ya. Dari barangnya memang cacat. Kemudian fi'lul ajnabi itu orang lain, orang ketiga. Oke. Nah, gimana kalau cacatnya itu dari dzatiyah barang tersebut dan terjadi setelah akad jual beli, dia sudah sampai rumah, itu nggak boleh dikembalikan ya Ustaz ya, tidak boleh khiyar aib ya. Boleh, kalau cacatnya cacat dari barang, barangnya cacat begitu, maka berlaku khiyar aib dengan tadi, dengan syarat-syarat khiyar. Syarat khiyar. Ini mana yang kamu baca, mana Amun? Ini Ustaz, ya, saya ini masih bingung. Fa'in hadasan nukson bi'afatin samawiyah. Ketika terjadi kecacatan itu sebab adanya bencana alam, au bifi'lil mabi, atau dengan sebab dzatiyah barang tersebut sendiri, au bifi'lil mustari, atau sebab perbuatan sang pembeli. Dan ini terjadi setelah akad, sudah sampai di rumah gitu Ustaz ya. Lam yakun lahu arraddu bil aibi. Fa amma idza hadatsa nuqsanul mabi' ba'dal qabdi thumma wajada bihi aiban. Jika terjadi kekurangan ya, cacat barang itu setelah serah terima, kemudian didapati aib. Fa in hadatsa nuqsan, jika terjadinya cacat itu di afatin samawiyah karena apa namanya? Bencana alam atau fi'lul mabi ataupun barang yang dijual itu sendiri, atau fi'lul mustari atau karena dari pelaku pembeli, lam yakun lahu raddu bil aibi inda amatil ulama. Maka tidak ada hak baginya untuk mengembalikan menurut mayoritas ulama. Wa qala Imam Malik lahu an yaruddahu wa yarudda ma'ahu arsyal aib al hadits. Menurut Imam Malik baginya hak untuk mengembalikan dan mengembalikan harga ya. Arsyun itu pengganti cacat ya. Li'anna haqqar raddi bil aibi thabata nadhran lil mushtari. Karena hak mengembalikan itu disebabkan karena aib terjadi nadhran menurut pandangan ya, menurut pilihan sang pembeli. Kalau imtana ina ma yamtani'u nadhran lil ba'i wal mushtari bi istihqaqin nadhar aula. Ya, jika itu kalau imtana ina ma yamtani'u nadhran lil ba'i. Jika hal itu terlarang itu dari sisi sang penjual. Adapun sang pembeli punya hak yang lebih utama minal ba'i dibandingkan sang penjual. Li'annahu lam yudallis al-aib wal ba'i qad yudallis. Karena pembeli itu tidak mungkin menyembunyikan aib. Adapun sang penjual itu mungkin menyembunyikan aib. Lanjut. Wa in kana nuqsanul mabi' qad hasala ba'dal qabli summa wujida bihi aiban wa qad hadatsa nuqsan bi fi'lin ajnabiyyin aw bi fi'lil ba'i'i fakadzalika lam yakun lahu ayyaruddahu bil aibi 'indal Hanafiyah. Dan ketika adanya cacat tersebut terlihat setelah akad sudah sampai rumah dan ternyata cacat ini ditimbulkan oleh orang lain atau ditimbulkan oleh sang penjual, ini juga tidak boleh khiyar aib menurut madhab Hanafi. Wali makna akhar yukhtassu bihi wa huwa anna nuqsan bi fi'lil ajnabi aw bi fi'lil ba'i yu'khadhu arsyan nuqsani lil mushtari. Wa annahu ziyadah wa li hadza yumna'u ar-raddu bil aibi. Jadi begitu ya, kalau barang dagangan tersebut cacat dan baru sadar cacat tersebut ketika sudah sampai rumah ba'dal qabdi, dan cacat ini ditimbulkan oleh si ba'i atau si ajnabi, maka dia juga tidak boleh khiyar dal Hanafiyah menurut madhab Hanafi. Tetapi diambil arsyun nuqsan. Itu harus dipahami. Arsyun nuqsan itu ada pengganti cacat itu lil mushtari, untuk jadi orang yang beli tadi diberikan harga cacatnya itu. Halo Manu, freeze dia, membeku dia, matung.
Apa yang dia diam aja itu? Mungkin syabaka Ustaz. Muskilatukum sabakat daiman. Kalau wahid indah muskilah fi syabakat. Syabakatul ankabut. Malah keluar dia. Udah selesai bagiannya Manu. Dilanjut. Berikutnya. Siapa? Dia Zoma Ramadan Ustaz. Ya, fadhal ya. Ya. هل يا إخوة معلش قبل ذلك هل أنتم مثل هذا تقدمون في المواد الأخرى يعني تقرؤون وتترجمون di mata kuliah lain juga begini dibaca diterjemahin begitu. Naam fi katsira minal mawad. أنا لا أرغب في هذا مثل هذه يعني تحاول أن لا تقرأ في كل كلمة. Kalau baca satu kalimat ini lama ya. Coba usahakan baca nih maksudnya apa gitu ya. Nggak harus dibaca per kalimat. Dijelaskan dengan misalnya nih, imma an takuna mutawalidatan minal asl kal husni wal jamal wal kibar was sumni wa nahwiha. Misal al murad min hadhil jumlah yani idza kana wahid yashtari misalan baqaran atau misalan yashtari thawban naw'uhu hakadha walakin fa idzan ba'da al qabdi yabdu anna suratahu ahsan mimma ishtarahu. Idza sumiya bi ziyadah. Idza kana muttasilatan ziyadah muttasilah yani misalan yashtari baqaran indahu walad atau indahu radha' atau laban. Ada ismuhu muttasil. Mungkin ترجم مثل هذا تبين مثل هذا يا إخوة حتى لا تقرأ الواحدا واحدا. تفضل وحاول يا ضياء عظمة تحاولين try your best. Bismillahirrahmanirrahim. Ubayin an musqitat ar-rida bil aib yakni asadis aziyada fil mabi imma an tahdusa qabla qabli aw ba'dahu wa kullan minha imma muttasila aw munfasilah. Jadi faktor ke-6 yang menyebabkan terhalangnya atau batalnya rida bil aib yaitu adanya tambahan pada barang dagang. Imma antah dusa qabla qabli au ba'dahu wa yang qasimu ilahuma ila kismaini aidon muttasila wa munfasila wa muttasila wa munfasila yang qasimu ila mutawallida minal asli wa ghairu mutawallida. Al-awal aziyada al-hadisa qabla al-qabli. Pertambahan yang terjadi sebelum barang itu diterima. Al-awal izakanat muttasilatan fa imma an takuna mutawallidatan minal asli kal husni wal jamal wal kibri wasumni wa nahwiha fala tamnu arida liannaha tabi'atun asli fala tamnu raddu lianna tabi'atun Ridah itu murtad. Yang pertama, penambahan yang terjadi belum barang diterima bersifat atau mu'akkad dan mutawallid asli muncul dari angka seperti kalhusni wal jamal wakil wa nahwiha tambahan tambah bagus atau tambah besar atau gemuk dan lainnya. Maka ini terlarang dari pengembalian. Maka tidak terlarang dari pengembalian, artinya boleh dikembalikan gitu. Autakuna ghairu mutawallidatin kasobgi saw aw khiyatatihi wa kalbina'i awil warsi al ardi fatamna'u arodda li'annaha aslun koma bidatihi walaysa tabi'atan falaya yaruddu al-mabi biduniha lita'adzuri roddi walaya ruddu ma'aha li'annaha laysat tabi'atan fil mabi fala tusba' fil fashi. Yang kedua, penambahan
barang dagang itu muttasilah wa ghairu mutawalidah, seperti menjahit baju atau mewarnai baju, atau juga Ada tanaman tumbuh, membangun ya pertambahan ada kayak tanaman tumbuh di tanah. membangun di atas tanah atau menanam di atas tanah gitu. Fatamna'u Nggak usah diulang lagi bacanya. Langsung maka dijelasin. itu terhalang dari pengembalian karena itu tidak berasal dari asalnya, bukan Gimana? murni berasal dari barang tersebut. Tidak berasal dari asalnya gimana sih? Tidak murni berasal dari barang tersebut tambahannya, Ustaz. Li'annaha aslun. Gimana maksudnya? Li'annaha aslun tidak berasal. Li'anna aslun qoma bidzatihi. Apa artinya? Mana tadi? Kok hilang? Iya. Tuh, li'annaha aslun qoma bidzatihi. Apa artinya? Wa laysat tabi'ah. Karena yang dicontohkan tadi itu seperti pohon yang tumbuh dari tanah. Tanah dijual belikan ya. Kemudian ada pohon yang tumbuh. Maka tidak perlu, hal itu tidak menjadi penyebab seseorang untuk mengembalikan jual beli tanahnya. Kenapa? Karena yang namanya pohon itu ya tumbuhnya di tanah. Aslun bidzatiha begitu. Ya. Bukan sesuatu yang di luar. Tabiatun itu ya faktor luar yang kemudian ngikut ke barang asal. Fala yuraddul mabi' biduniha. Oke ya. Kemudian yang berikutnya wa in kanat munfasilatan. Wa in kanat munfasilatan fa imma an takuna aidan mutawallidatan minal asli kal waladi wa tamra wa laban wa tamna'u arada fa in sya'a al mushtari radahu majami'an wa in sya'a radiya bihima bijami'i saman. Yang kedua, apabila tambahan itu munfasilah atau terpisah dan mutawallidah minal asli seperti anak pada hewan atau buah pada tanaman dan susu, maka itu tidak menghalangi untuk pengembalian barang. Jika si pembeli mau mengembalikan, maka mengembalikannya itu harus sama tambahannya. Tapi kalau misalnya dia tetap mau dan gak mau tetap jadi beli, maka harus bayar harganya double gitu sama tambahannya, Ustaz. Fa in sya'al mushtari raddahuma jami'an. Jadi dalam kondisi misalnya nih, seorang beli sapi. Ternyata sapi itu bunting, ada anaknya gitu ya. Yang tadi dijual dengan harga sekian, ternyata setelah dibeli ada anaknya. Atau beli budak, budaknya ternyata hamil. Ya. Nah, maka kondisi seperti ini, sang pembeli itu punya hak untuk mengembalikan. Kembalikan semuanya, atau kalau dia ingin menerima barang tersebut, dibeli dengan harga yang sesuai. Dengan harga semuanya, harga budaknya atau termasuk harga anaknya. Kalau sapi ya sapi dan anaknya dibeli sekali. Jadi falatamna arad. Intinya teman-teman sekalian, ini kita sedang membahas tentang jika barang yang dijual itu ada tambahan. Apakah boleh dikembalikan atau tidak dikembalikan? Itu inti dari poin-poin yang banyak ini ya. Jadi bisa dibaca poin sampai ini saja misalnya fa imma an takuna aidan mutawallidatan min al-asl kal walad wa thamar wal laban fala tamna arad. Hanya dari situ sudah bisa dipahami ya. Oke, berikutnya Au takuna ghairu mutawallidatin kal kasbi wa sadaqah wala fala tamna aradda li annaha laysat bimabi'atin wa innama hiya mamlukatun bimilkil asli. Dan apabila pertambahannya munfasilah wa ghairu mutawallidah seperti hasil dan usaha, maka itu tidak menghalangi untuk dikembalikan. Itu adalah hasil dari barang dagang itu. Maksudnya kayak
budaknya itu kan dijual. Nah, dia tuh punya hasilnya itu tenaga dia yang dijual itu kan budak, berarti yang hasil dari usahanya budak ini kan tenaganya, maka yang dikembalikan, yang boleh dikembalikannya itu ya budaknya gitu. Ya, lanjut. Wa amma aziyada al hadisa fil mabi ba'dal qabdi ay indal mushtari. Ini banyak ya? Adapun Ini sampai masih banyak. sini doang, Ya, Ustaz. ya. Oleh Ustaz. Maka apabila pertambahannya itu terjadi setelah barang diterima, awal iza kanat ziyadatun mutasila fa in kanat mutawalidatan minal asli kasim nidaba fala tamnau aroda indal hanafiyah wa syafi'iyah wal hanabiyah wal malikiyah. Apabila penambahan ini terjadi setelah barang diterima dan pertambahan barang itu bersifat mutasila wa mutawalida minal asli seperti lemak hewan, maka itu tidak menghalangi pengembalian barang menurut 4 mazhab. Wa in kanat ghairu mutawalidatin fa innaha tamna'u aroda bil ittifaq li annaha li ziyada milkun lil mushtari fala yahiqqu lil ba'i inda izin ahzwa bila muqabil wa yata'ayyanu arruju bi nuqsanil aib. Dan apabila pertambahan barang itu mutasila dan ghairu mutawalidan minal asli, maka ini menghalangi untuk dikembalikan menurut ittifaq, karena ini pertambahan ini adalah haknya si pembeli dan si penjual tidak mempunyai hak untuk meminta tambahan itu secara untuk dikembalikan gitu, karena ini sudah punyanya hak si pembeli. Kalau misalnya si penjual mau ngambil lagi tambahannya itu, maka harus bayar ke pembelinya gitu. Wa in kanat ziyadatun munfasila fa in kanat mutawalidatan minal asli kawalaban fa innaha tamna aroda indal hanafiyah li annaha law roda al aslu dunaha tapi mushtari bila muqabil wa huwa mamnu'u syar'an li annahu riba. Yang kedua, jika barang itu tambahan itu munfasila dan mutawali dan minal asli seperti anak pada hewan dan buah pada tumbuhan dan susu, dan itu terlarang dari pengembalian menurut mazhab Hanafiyah, karena kalau si pembeli mengembalikan barang dagangnya aja tanpa tambahannya, berarti yang tambahannya itu jadi gratis gitu buat pembeli, jadi nggak bayar, dan ini terlarang menurut syariat karena termasuk riba. Wa in kanat aziyada ghairu mutawalidatin kal kasbi was sadaqah lam yamtani aroda wa yarudu al aslu alal ba'i wa ziyadatu lil mushtari thayyibatun lahu li anna hadhihi ziyada laysat bimabi'atin aslan fa amkana faskhul aqdu biduni ziyadah. Dan apabila ziyadahnya ini munfasila wa ghairu mutawalidah seperti hasil dan usaha, maka tidak menghalangi untuk pengembalian barang, karena dan hak pembeli itu harus atau boleh mengembalikan barangnya itu ke ke penjual. Afwan Ustadz, ana lam afham al-bay. Ya, jika tambahan itu berupa tidak lahir dari barang aslinya ya. Ya, misalnya si budak ya. Budak kemudian ternyata kerjanya itu bagus atau apalah, tidak sesuai dengan deskripsi awalnya ya. Atau ada nilai tambah di situ ya. Maka hal ini boleh untuk dikembalikan, layam tani arad, dan dikembalikan aslinya kepada sang penjual ya. Wa ziyadah lil mushtari thayyibatan lahu,
Dan jika ingin dikembalikan tadi, kemudian ada kelebihan, maka sifatnya diberikan tambahan kepada sang pembeli sebagai bentuk kebaikan saja, bukan sebuah keharusan. Karena tambahan itu tidak ada pada barang asal, tapi tambahan di luar asal. Tapi intinya ya, ini teman-teman, sebenarnya poin-poin seperti ini ya, fitrah seseorang sudah maklum sih ya. Maksudnya kalau beli barang kemudian ada kesalahan atau misalnya beli barang baju ukuran L, ternyata barangnya XL dan seterusnya. Yaitu dia apakah mau menerimanya atau mengembalikannya. Ada hak di sana ya. Dan juga tadi ini lebih kepada juga aib-aib atau cacat itu sifatnya fahish atau yasir. Ya. Fahish itu terlalu parah cacatnya, atau yang yasir itu ringan, maksudnya tidak signifikan terhadap manfaat barang dan tidak mengganggu kegunaannya dan seterusnya. Nah, hanya bedanya di sini antara qablal qabdi wa ba'dal qabdi. Kalau sebelum diserah terimakan itu memang diperbolehkan untuk dikembalikan ya. Kalau setelah diserah terimakan, nah ini penjelasannya rinci seperti ini dalam mazhab Hanafi ya. Baik, sudah selesai untuk bab ini ya. Kesimpulannya teman-teman sekalian, untuk khiyar aib ini ya, khiyar aib ini diakui di dalam syariat Islam. Seseorang boleh memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkan manakala ada aib yang ada di dalamnya. Ya, aib ini bisa berupa cacat, namun juga ada pembahasan bukan aib ya, ini bahkan ada tambahan. Barang yang dijual belikan itu bukan kurang tapi ada kelebihan. Begitu. Itu apa yang harus dilakukan. Tapi intinya khiyar jual beli dalam Islam itu ada hak untuk melanjutkan dan membatalkan disebabkan karena ada 4 hal tadi ya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah memang syarat dari awal mensyaratkan antara penjual dan pembeli terikat satu persyaratan. Yang kedua ada mensyaratkan harus melihat barangnya dulu disebut dengan khiyar ru'yah, dan yang ketiga adalah ini khiyar majlis atau khiyar aib? Aib ya. Kemudian ada aib. Ini juga menjadi hal yang boleh adanya khiyar dalam jual beli. Kemudian yang terakhir adalah khiyar majlis. Ya, silakan Majmu'ah Sabiyah liyuqaddim khiyarul majlis. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktisaran wa istiqamatan wa taqdi musil mubasyaratan ila al-kalim al-awwal ala wa hiya ukhtuna Zahra Zahwa ilaiha tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Babu khiyarul majlisi, bab khiyar majlis. Ta'rifu khiyarul majlisi. Al-majlisu lughatan masdaru mimin wal muradu bihi mawdi'ul julusi. Wa syar'an ay yakuna likulli wahidin minal muta'aqidainil haqqi fi imdha'il aqdi aw fasxihi ma dama fi majlisil aqdi wa lam yatakhayyaran aw yatafarraqa anhu. Khiyar majlis ya, bahwa khiyar majlis itu adalah bagi tiap kedua orang yang berakad, berhak bagi pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka dalam tempat transaksi dan belum terpisah. Masyru'iyatu khiyaril majlis. Ittafaqal fuqaha'u ala anna likulli wahidin minal muta'aqidainil haqqi fi imda'il haqqi aw fasxihi ma dama fi majlisil aqdi wa lam yatakhayyaran aw yatafarraqan anhu. Kama al-bayan kama bayantu fi ta'rif syara' khiyar majlis ya. Summa ma'a wuqufil ikhtilafi bainahum fi ma'na tafarruq 'anil majlisi. Bersama kejadian ini terjadi ikhtilaf atau argumen di antara para ulama pada makna tafarruq ya, dengan makna terpisah dari majlis. Fa'inda
Fa'indal hanafiyati wal malikiyati huwa firqatul aqwali fil majlisi ay suduril ijabi wal qabuli minal muta'aqidaini fa idza sadara dzalika minhuma faqad tafarraqa 'anil majlisi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki bahwasanya pembedanya ini yaitu terpisahnya ini yaitu maksudnya aqwal ya, qaul di majlisnya itu. Artinya sudah ada perkataan ijab dan qabul. Ya, jadi intinya menurut Imam Hanafi dan Maliki itu sebuah akad menjadi lazim atau mengikat setelah adanya ijab dan qabul meski majlis belum dibubarkan. Ya. Menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, mereka mengatakan hiyar majlis itu tidak berlaku setelah adanya ijab dan qabul. Jadi kalau sudah selesai ijab dan qabul di majlis, maka sudah selesai khiyarnya, memilihnya itu. Wa inda syafi'iyyati wal hanabilati wa firqatul abdani ay bil khuruji min majlisil aqdi ma'uqufil ikhtilafi bainahum fi mahiyatil khuruji fa idza kharajal muta'aqidani min majlisil aqdi wa tafarraqu anhu bi abdanihima faqad tafarraqa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwasanya terpisahnya itu badan, maksudnya badannya atau orangnya sudah tidak ada di tempatnya itu, tempat akadnya itu. Dan bersama kejadian ini tuh juga ada ikhtilaf ya pada keluarnya itu, maka apabila keluarnya itu dua orang yang berakad dari majlis akad dan terpisah keduanya dengan badannya, maka sungguh terpisah keduanya. Intinya ya menurut mazhab Syafi'i dan Imam Hambali itu khiyar majlis hak membatalkan akad selama kedua pengakad masih dalam satu majlis dan belum terpisah. Akhir dari khiyar majlis itu ditandai dengan berpisahnya kedua belah pengakad ya, maksudnya orang yang jual beli itunya sudah tidak ada di pembelinya, sudah tidak ada di tempatnya. Jadi kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki bahwasanya kalau sudah mengatakan ijab dan qabul maka itu sudah selesai khiyarnya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwasanya kalau sudah tidak ada, jadi khiyarnya itu kalau sudah tidak ada, maksudnya orangnya sudah di rumah atau intinya tidak ada di tempat transaksi itu, maka khiyarnya sudah tidak ada. Itu dinamakan maksudnya perbedaan ulama di antara ikhtilaf khiyar majlis. Summa wa amma idza ikhtara al-aqidani imda'il aqdi wa arada ahaduma fasquhu bi'atibari khiyar al-majlisi wa huma ma zala fi majlisil aqdi wa lam yatafarraqu anhu bi abdanihima. Adapun apabila memilih dua orang akad untuk meneruskan akad dan menginginkan salah satu dari keduanya untuk membatalkannya, maka itu dianggap khiyar majlis. Nah, ini masuknya ke tadi Imam Syafi'i dan Imam Hambali ya. Gimana kalau seseorang itu dia mau masih ada di situ gitu ya, masih ada di situ terus ingin mengembalikannya. Nah, di sini ada perbedaan ulama. Ada dua ada pertanyaannya kan gini. Fahal yamliku dzalika wa yasbutu lahu khiyarul majlisi wa yakunu masyru'an lahu fi hadhil halah hadza mimma ikhtalafa fihi al-fuqaha'u ala qaulaini. Dan ini juga ada perbedaan pendapat ya tentang tadi bahwasanya apabila dia mau meneruskan akadnya itu di tempatnya. Nah, gimana itu? Nah, di sini al-qaulul awwalu dhahab al-hanafiyatu wal malikiyatu ila adami masyru'iyyati khiyaril majlisi fi hadhil halah. Imam Hanafi dan Imam Maliki itu meniadakan Imam Maliki dan Imam Hanafi itu meniadakan khiyar majlis ini pada keadaan ini. Fa innal bai'a yalzimu bi mujarradi sudur ijabi wal qabuli wa lam yamliku ahadun minal tarfaini fasal wala yamliku ahadun minat tarfaini fasal aqdi ba'da al-ijabi wal qabuli walau kana fi majlisil aqdi. Jadi intinya kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, kalau dia mau mengembalikan lagi di tempat itu, tapi itu nggak bisa karena sudah adanya ijab dan qabul. Jadi intinya kalau menurut Imam Hanafi dia tidak bisa melanjutkan khiyarnya kalau sudah khiyarnya itu udah mengatakan al-qaul ya, ijab dan qabul. Kemudian
Al-qaulu tsani wa dhahaba Syafi'iyyah wal Hanabilatu ila anna khiyarul majlisi masyru'un fil abdani. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa khiyar majlis itu disyariatkan dengan maksudnya fil abdan, maksudnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya orangnya itu masih ada di situ, masih bisa untuk melakukan khiyar. Tapi kalau sudah keluar dari tempatnya itu, maksudnya udah ada di rumah, itu tidak bisa yang namanya khiyar. Cuma al-adillah istadallah ashabul qawlil awali al-qailuna bi'adami masyru'iyyati khiyaril majlisi bi'adillati min kitab sunnah. Awalan adillatul kitab qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Wajib dilalah minal ayah anallah subhanahu wa ta'ala abahal akla bitijarati an taradin mutlaqan an qaidi tafarruqi an makanil aqdi wa idha hasala taradi fil majlisil aqdi faqad tammal aqdu wa la yasbutu khiyarul majlisi. Thaniyan adillatu sunnah maruya an Amr bin Shu'aib an abihi an jadihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa illa an takuna safqata khiyari wa la yahillu lahu an yufariqahu khasyata an yastaqilahu. Jadi kalau menurut dalam hadis ini penjual dan pembelinya itu artinya ya penjual dan pembelinya itu mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual belinya dibatalkan ya. Jadi tadi ini menurut kaul yang pertama ya meniadakan khiyar majlis. Maksudnya tadi pada keadaan tadi kalau intinya tadi kan kalau Imam Hanafi dan Imam Maliki itu dari kaulnya kalau udah ada ijab dan qabul dan dia mau menghiyar maksudnya mau milih-milih lagi itu tidak bisa. Terus kalau wastadalla ashabul qauli tsani alqailuna bi masyru'iyyati khiyaril majlisi bi adillatin kitab sunnati amal kitabu fa qawlu ta'ala wa halallahu al-bai'a. Wajudilalatin minal ayati annal bai'a fil ayati amun yatanawalu kullu bai'in fayadkhulu fihi al-bai'u alladhi sabata fihi khiyarul majlisi fayakunu halalan wa yakunu khiyaru masyru'an. Wa amma sunnatu ma rawa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yakhayyaru ahadumal akhara fatabayya'a ala dzalika faqad wajaba al-bai'u wa in tafarraqa ba'da an tabayya'a wa lam yatruk ahadumal bai'a faqad wajaba al-bai'a. Jadi kalau yang menurut Imam Syafi'i ya bahwasanya ini kaul yang kedua ya tadi bahwasanya boleh dengan dalil-dalil yang tadi. At-tarjih Allahu ta'ala a'lamu anna ma dhahaba ilaihi ashabul qaulil tsani alqailuna bi masyru'iyyati khiyaril majlisi warajihu wa dzalika lamma yati. Dan yang paling rajihnya ini menurut di dalam kitabnya ya itu yang paling rajih itu menurut pendapatnya qaul tsani ya. Qaul tsani itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Limada qaulu kuatu adillatihim kuatnya dalil mereka fa'umumul adillati allati istadalu biha tadullu dilalatun wadihatun ala masyru'iyyati khiyaril majlisi. Maka keumuman dalilnya yang menunjukkan dalilnya itu jelas atas disyariatkannya khiyar majlis. Annan nasa fi hajati masat masatin ila masyru'iyyati hadzal khiyari. Bahwasanya manusia itu kebutuhan yang mendesak kepada disyariatkan khiyar. Jadi karena khiyar ini kan salah satu dalam jual beli juga sangat ya dibutuhkan ya pada manusia untuk ya tadi untuk mengetahui bahwasanya ini cacat atau bagaimana. Kemudian daf'an lidharari alladzi qad yalhaqu bi ba'dihim min ibrami aqdi lam yakun lahu khabaratun fihi fayattadhihu lahu annahu khada'un fayandamu wa yahtaju ila al-fasqi. Kemudian
hal keadaannya itu untuk menolak kemudaratan yang menimpa sebagian mereka dari kesepakatan akad tidak adalah baginya itu pengalaman atau ahli khabar, maka jelas baginya itu penipuan, maka menyesal dan membutuhkan kepada membatalkannya. Jadi intinya di sini manusia itu membutuhkan yang namanya kepada tadi khiyar ya, untuk mengetahui barang ini bagaimana, kemudian juga ini untuk mengetahui juga tidak ada penyesalan di akhirnya. Jadi seperti itu pada khiyar majlis. Tayyib iktafa itu. Wasilila al-mutakalimah athaniyah wa hiya Firda Fauziyah Ramadan fal waqtu mufawadun ilaiha. Baik, saya Samir Abayan. Ini next slide, babul ikolah. Babul ikolah, ta'riful ikolah lubatan ma'khuzatun minal qaili bima'na raf'u wal izalatu yuqalu qiltuhu al-bai'a bil kasri wa aqaltuhu fasikhatuhu wa istiqalahu talaba ilaihi ayyuqilahu. Nah, jadi ikolah menurut bahasa itu diambil dari kata al-qail, artinya mengangkat atau mengangkat dan menghilangkan. Seperti saya membatalkan jual beli atau mengundurkan diri dari transaksi. Talaba ilaihi ayyuqilahu, meminta transaksi ini untuk dibatalkan. Wa ta'rifu syar'an hiya ittifaqul aqidaini aw may yakuma maqamahuma ala naqdi hukmil aqdi al-waqi bainahuma bi syuruti maksusatin. Jadi menurut syar'annya itu al-ikolah itu kesepakatan antara dua belah pihak yang mau memutuskan akad jual belinya gitu. Seperti misalnya ada Arman membeli HP di toko HP gitu. Nah, ketika setelah selesai membayar, si Arman ini pulang ke rumah. Nah, kemudian ternyata di rumahnya ada yang menghadiahkan si Arman ini HP yang sama yang dia beli tadi gitu. Akhirnya karena khawatir mubazir, si Arman ini kembalikan HP-nya ke toko tadi. Nah, pengembalian ini dinamakan ikolah gitu. Masyru'iyatul iqalah, al-iqalatu jaizatun wa masyru'atun bi ittifaqil fuqaha. Nah, jadi ini udah ittifaq ulama ya bahwa al-iqalah itu sah gitu. Nah, dan dalilnya itu dari sunnah, amma sunnah faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, man aqallana diman aqallahu lahu atratahu yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang menyetujui permintaan pemutusan transaksi dari seorang yang menyesal, Allah akan membebaskannya dari kesalahan di hari kiamat. Wa amal ijma' faqad qala Kamal bin Al-Hammam wa alaihi ijma'ul muslim. Jadi ini kesepakatan dari kaum muslim juga. Wa amal ma'qul fi ma yati awalan annal aqda haqqal aqidaini. Bahwa akad adalah hak dari kedua pihak yang berakad. Wa kullu ma huwa haqqahuma yamlikani raf'ahu daf'an li hajatihima allati laha syara'a al-bai'. Nah, jadi karena hak ini dari orang yang memiliki akad. Nah, jadi orang yang memiliki akad ini memiliki hak untuk menjual atau membatalkan akadnya sesuai kebutuhannya gitu. Nah, maka dari itu Allah mensyariatkan jual beli. Wa anna linnas hajatun ilal iqalati kama hajatihim ilal bai'. Nah, orang-orang juga membutuhkan untuk melakukan iqalah seperti kebutuhannya pada jual beli, karena kemungkinan orang yang memiliki hak ini menyesal atas apa yang dia beli dan akhirnya butuh untuk mengembalikan kepada si penjual itu. Nah, maka Allah membolehkan iqalah. Wal akhir annahuma tarfa'u al-aqdu fasarat katalaqi ma'an nikah fakanat masyru'atun. Nah, iqalah ini adalah menghapus akad. Jadi sama seperti perceraian dalam pernikahan gitu. Maka sah.
Next. Arkanul iqolah. Lama ruknul iqolah fahuwal ijab min ahadil aqidaini wal qabul minal akhor. Nah, jadi rukun iqolah itu ijab wal qabul. Ya. Ijab dan qabul yang menunjukkan iqolah gitu. Maka kalau udah ijab dan qabul itu maka selesai rukunnya. Wasigotul lafzi alladhi yanaqidu bihi ruknu. Sigoh yang menyatakan bahwa ini terjadinya rukun iqolah la khilafu fi anna rukna yanaqidu bil lafzaini yu'baru bihima anil madi bi ayaqula ahaduhuma aqaltu wal akhar qabiltu wa ghairu dzalik. Nah, jadi nggak ada perselisihan ya bahwa ketetapan lafaz yang digunakan untuk sigoh iqolah ini adalah dengan fi'il madi gitu, seperti aqaltu dan dijawab dengan qabiltu gitu. Kemudian muncul pertanyaan, wahal yan aqidu bil lafzaini yu'baru bi ahadihima anil madi wa bil akhar anil mustaqbal gitu. Nah, terus apakah boleh sigohnya ini menggunakan fi'il madi dan satu lagi mustaqbal gitu. Seperti aqalani yang dijawab aqaltu dan sebaliknya. Hadza mimma ikhtalafa fil fuqaha al-madhhab ala qaulaini. Dan ini ada ikhtilaf faqala syaikhon rahimahullah inna rukna yanaqidu bidzalika kama fil nikah. Nah, jadi sigoh ini tuh katanya sama seperti sigoh pada akad nikah gitu, pada sigohnya akad nikah. Jadi boleh menggunakan madi dan boleh menggunakan mustaqbal. Wa qala Imam Muhammad rahimahullah inna rukna la yanaqida illa bil lafzaini yu'baru bihima anil madi kama fil bai'. Nah, kemudian kata Imam Muhammad sigoh iqolah ini ditetapkan dengan menggunakan fi'il madi seperti jual beli. Seperti sigohnya jual beli. Wal al-fazul lati tasihu bihal iqalah la khilafu baina ashabina fi annahu la tasihu illa bil lafzil iqalah falau taqaylan bil lafzil bai' kana bai'an bil ijma' li anna al iqalah tanbi'u anir raf'i wal bai' yanbi'u anil itsbat. Nah, jadi tidak ada perdebatan di antara para sahabat bahwa sahnya iqolah ini dengan mengucapkan kata iqolah gitu, bukan kata menjual. Kalau misalnya menggunakan kata al-bai gitu, maka terjadinya jual beli. Nah, kalau iqolah ini kan penghapusan akad gitu. Jadi misalnya orang yang mau ngebalikin barang yang udah dia beli itu bukan bilang dijual lagi, tapi bilangnya dibalikin gitu. Karena iqolah ini membatalkan akad jual beli tersebut, bukan akad baru lagi gitu. Baik, hada minni, syukron. Next. Wasil al-bayan. Hadzal bayan wa hadzal mabahas yaduru haula al-aqwal fi mahiyatil iqalah. Al-aqwal fi haqiqati al-iqalah. Kama dzakarat ukhtuna Firda Fauziyah min qabl annal iqalata fashul aqdi. Walidzalik sa'abhathuhunna fi makna atau fi haqiqatil iqalah. Qala Muhammad annal asla fiha al-fasl. Jadi ada beberapa pendapat, ada beberapa pandangan dari ulama terkait hakikat iqalah itu apa sih? Kalau kata Imam Muhammad, iqalah itu fasah. Begitu pula kata Zafar. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, iqalah itu fasah, fashul aqdi, membatalkan akad bagi dua orang yang berakad. Kemudian bai'un dianggap sebagai jual beli bagi pihak yang ketiga. Itu kata Imam Abu Hanifah. Adapun kata Imam Abu Yusuf bahwa makna iqalah itu kan kita bahwasanya makna bai' itu kan mubadalatul mal bil mal. Jadi nuker harta dengan harta.
Ikolah juga dapat diartikan jual beli. Karena apa? Karena ikolah juga mengandung arti pertukaran harta. Itu kata Imam Abu Yusuf. Dan Imam Abu Yusuf juga menegaskan bahwasanya yang dianggap itu arti maknanya bukan bentuknya. Sekalipun bentuknya itu bentuk pembatalan akad, tapi karena terjadi pertukaran antara dua harta, maka ikolah juga bisa disebut, atau hakikat ikolah bisa disebut sebagai bai'un, bisa disebut sebagai jual beli. Next. Syurutu sihatil iqolati. Syarat ikolah itu menjadi sah. Yang pertama ridho al-muta'aqidaini, tentu dasar setiap transaksi itu adalah ridho al-muta'aqidaini. Ikolah itu kan fashul akdi, membatalkan akad, dan akad itu bisa menjadi sah karena adanya keriduan. Maka ketika keriduan itu menjadi syarat sahnya akad, syarat untuk membatalkan akad pun harus ada keriduan. Itu syarat yang pertama. Pertama, dua-duanya harus rela. Si pembeli rela untuk barangnya dikembalikan, dan si penjual pun si penjual itu rela barangnya dikembalikan, si pembeli pun ya juga rela, ridho. Yang kedua, ittihadul majelis. Jadi baik orang yang mengembalikan atau membatalkan akad, dua-duanya antara mujib wal qabil, antara orang yang berijab dan orang yang qabul itu harus berada di satu tempat. Karena ikolah itu kan ada karena al-bai'u. Adanya ikolah itu kan fashul akdi tadi kan. Adanya ikolah itu karena adanya bai'. Nah, adanya bai' itu, syarat adanya bai' itu harus ada di majelis, harus ittihadul majelis. Maka karena syarat bai' itu harus ittihadul majelis, dan kita pengen ngebatalin bai' pun harus ittihadul majelis. Itu yang kedua, syarat kedua. Syarat yang ketiga, taqabudu badalai sorfi fi iqalati sorfi. Laulam ukhti, al maksud bi badal sorf, as-sorf itu bai'u adzahab bidzahab atau bai'u anakad binakad. Jadi ketika terjadi transaksi dan yang ditransaksikan itu berupa nakad, zahab atau fiddoh, maka ketika pengen ngebatalin transaksi, zahab dan fiddohnya itu harus diserah terimakan terlebih dahulu gitu. Yang ketiga, yang keempat, ayakun al-mabi'u bimahalil faskhi bisa iri asbabil faskhi. Barang yang pengen dikembalikan itu harus berada di tempat di mana kita pengen membatalkan akad jual beli itu. Jadi misalkan kita jual beli HP, misalkan beli HP di counter, maka ketika kita pengen ngebatalin akad jual beli tersebut, itu kita harus bawa HP-nya ke counter itu juga. Bisa iri asbabil faskhi dengan semua sebab fasakh. Jadi kalau khiyar itu kan tadi kita ngebahas sedikit tentang khiyar. Khiyar itu lebih kayak ke hak. Kalau ikolah itu keputusan. Khiyar itu hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Kalau ikolah itu keputusan yang dicapai terlepas itu melalui khiyar ataupun enggak. Keputusan untuk membatalkan transaksi. Yang syarat kelima, qiyamul mabi'i waqtal iqalati. Annal mabi' maujudun wujudan taman walaysa bihalikin. Di mabi itu barang yang pengen dikembalikan itu harus utuh, harus masih keadaannya baik-baik saja pada waktu pengen dikembalikan lagi. Itu syarat yang kelima. Jadi kalau umpama barangnya pengen dikembalikan karena udah rusak, rusaknya di tangan kita, misalkan di tangan orang yang membeli, maka ikolah itu enggak menjadi sah gitu. Lanjut, next slide. Mulahazatun halaku tsamani la yamnaul iqalah li anna kamahu laisa bi syartil iqalati. Iqalah itu terjadinya ikolah itu bukan karena adanya harga, tapi karena adanya al-mabi. Mabinya itu harus ada. Bagaimana syarat yang kelima tadi, qiyamul mabi. Terus mualahazoh yang patut untuk diperhatikan juga, halakul mabi yamna'uha. Kalau umpama barangnya itu benar-benar rusak, itu yamna'u sihatal ikolah. Dapat mencegah keabsahan ikolah, alias ikolahnya nggak sah. Mulahazo yang ketiga, halaku ba'di al-mabi yamna'u biqadrihi wa yasihu fi baqihi. Kalau umpama sebagian doang yang rusak, misalkan kayak beli HP, rusaknya itu misalkan kayak layarnya jadi retak, misalkan kayak gitu. Maka boleh dikembalikan.
tapi biqadrihi sesuai dengan nilainya. Rubama aktafi bihadzal bayan astafin sairin nisyan wa nuqsan wa zalatil lisan. Qalan at-ta'aliqat min Ustadzina al-Mukarram al-Ustadz Imam Sujoko. Waktu mufawwadun ilaih. Baik, syukran li majmu'atain allati qad qadamat al-unwan khiyarul aib wa khiyaru المجلس بس أريد الملاحظة قليلة بما يتعلق عن هذه الخيارات كما قلت لكم وأشرت إليكم في السابق بأن في المعاملات الإسلامية أو في الفقه الإسلامي ما يعرف بما يسمى الخيار. الخيار هنا كما فهمتم أيضا أنه الخيار بين إمضاء عقد أو بيع أو فسخه أو إبطاله، هذا ما يسمى بالخيار. وهناك طبعا أسباب وجود الخيار، إما لكونه شرطا وإما لكونه رؤية للمبيع أو لكونه وجود العيب في المبيع، وكذلك إما أن يكون خيار هذا في الأصل هو جواز المتعاقدين أن يختار بين الإمضاء والفسخ في حين هؤلاء أو في حين هما ما زال في المجلس، ولكن هؤلاء الفقهاء يختلفون في معنى المجلس كما ذكر في الحديث البيعان المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهؤلاء يختلفون في معنى التفرقة هنا. هل مراد بالتفرقة في هذا الحديث يفيد معنى وجود الإيجاب والقبول يسمى هؤلاء ما زال في المجلس، أم حقيقة التفرقة هنا افتراق الأبدان، حتى وإن كان هذان رجلان البائع والمشتري قد قام بالإيجاب والقبول ولكنه ما زال في المجلس لم يتفرق الأبدان، يسمى في ما زال في المجلس، أم يعني وجود هذا الإيجاب والقبول يكون معيارا أو حدودا لمعنى المجلس. فهؤلاء الحنفية والمالكية حددوا ماذا؟ المسمى بالمجلس هو وجود الإيجاب والقبول. إذا كان البائع والمشتري قد اتفق بالإيجاب والقبول أو قام بالإيجاب والقبول معناه قد تم المجلس، قد تم المجلس ولا يجوز الخيار، أي أنهما ملزم terikat multazimun wa mulzamun bi hadzal aqd. Walidhalika la yajuzu al-khiyar. Al-khiyar. Thumma ماذا علاقته بالإقالة؟ أما الإقالة هو يعني قد تم العقد ولكن الإقالة هذا بوجود سبب ما فيندم المشتري يريد أن يعيد مبيعه إلى البائع. فهل هذا مثل هذه القضية يجوز في الشريعة الإسلامية أم لا؟ أنه جائز في الشريعة بماذا؟ بحديث رسول صلى الله عليه وسلم من أقال نادما aqallahu Allahu ithratahu yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang menerima pembatalan pembeli, maka Allah akan memudahkan urusannya ya, ataupun memberikan ampunannya nanti di hari akhirat, memudahkan urusannya. Min hadzal hadits annahu jaiz, walakin taban ya ikhwah بالنسبة للإقال هناك شروط كما ذكر في المقالة وجود التراضي بينهما. Jadi tidak boleh memaksa. Maksudnya jika kedua orang itu sepakat untuk menerima ya terjadi. Kalau misalnya sang penjual tidak mau menerima ya itu hak dia. Artinya secara syariat itu boleh. Seseorang setelah membeli barang ternyata dia berpikir ulang nggak jadi beli. Terus ingin mengembalikan atau datang lagi ke sang penjual, saya nggak jadi beli gitu. Nah, itu boleh untuk dikembalikan. Tapi juga terikat dengan sang penjual, dia mau menerima atau tidak. Maka kalau sang penjual ini menerimanya, dia punya pahala ya. Ini tinjauan lain tentunya. Tapi kalau secara hukum jual beli, hal ini boleh, namun juga terikat dengan syarat-syarat tadi. Nah, mengenai iqalah ini apakah kategori faskhul aqdil bai' ataukah bai'un jadid? Nah, ini juga terjadi perbedaan di kalangan mazhab ulama ya. Kalau mengenai hukumnya boleh dan tidak boleh, sepakat boleh ya. Sepakat boleh. Akan tetapi mengenai apakah akad iqalah ini dikategorikan sebagai akad faskhul aqdi ataukah bai'un jadid.
Nah, ini berbeda pandangan di kalangan ulama Hanafiyah karena berbeda konsekuensinya. Ya, berbeda konsekuensinya. Kalau dianggap sebagai sebuah fasakh, pembatalan akad jual beli, maka akan mendapatkan haknya seperti semula. Misalnya, sang penjual akan mendapatkan barangnya, sang pembeli akan mendapatkan duitnya sesuai dengan harga itu. Ya, tanpa terkurangi dan tanpa ada tambahan. Ya, pokoknya ridho sama ridho saja, keikhlasan. Misalnya siapa Amanu beli handphone dari Azhar 1 juta, kemudian Amanu menyesal nggak jadi ya. Alasannya macam-macam ya, ya tidak harus yang terdesak ataupun karena ada aib, bukan. Karena tidak ingin jadi beli saja, menyesal tidak ingin jadi beli. Mungkin tadinya beli Oppo terus terpikir mau jadi beli Apple ya. Maka dikembalikan. Kalau Azhar menerima fabiha wa ni'mah, yaitu kebaikan saja, kebaikannya. Maka Amanu mendapatkan duitnya kembali dan Azhar mendapatkan handphonenya kembali. Ya. Namun tidak ulama Hanafiyah mengatakan ini fasakh ya, kecuali jika dikembalikannya itu bukan kepada sang penjual, kepada pihak ketiga. Nah, ini tentu sesuatu yang maklum sebenarnya ya. Tidak disebutkan seperti ini pun juga sudah dianggap jual beli. Nah, bagi yang mengatakan bahwasanya iqalah itu adalah jual beli baru, konsekuensinya tidak seperti ini. Amanu tidak selalunya mendapatkan duitnya sesuai yang dia beli, ya. Tetapi karena ini akad jual beli baru ya tergantung ya. Saya menerima kalau Anda mau mengembalikan handphone, tetapi ya saya beli handphonenya 900 begitu. Ya, misalnya Azhar membeli, padahal barangnya memang belum diapa-apain ya. Dia ingin ini bagi mereka yang mengatakan bahwasanya iqalah itu bukan faskhul aqdi. Karena jual beli sudah tamam ya, sudah selesai, sudah saling memiliki dan sudah berpisah dan seterusnya. Tapi kemudian ada penyesalan dan seterusnya, si pembeli ingin mengembalikan. Nah, si Azhar mengatakan, oke, saya terima, tapi ya ini saya beli ya, ibaratnya saya membeli barang Anda lagi. Ini tidak ada kaitannya dengan tadi, dengan jual beli sebelumnya. Sebagaimana halnya kalau Amanu itu ingin ngejual ke orang lain. Ya, misalnya beri barang handphone dari Azhar 1 juta. Kemudian Amanu tidak ingin beli lagi ya. Kemudian, saya nggak jadi beli, dijual ke temannya yang lain. Ya, misalnya ke siapa? Ke Faiz. Ini saya baru beli handphone, belum saya apa-apain, cuman saya kayaknya nggak minat deh dengan handphone. Saya jual ini deh dengan seperti harga apa adanya gitu. Meskipun nanti ada istilah baru ya, namanya bai'ul musawah ya. Kalau jual rugi itu ada namanya bai'ul wadhi'ah dan seterusnya. Ya, ini dikembalikan kepada sang penjual. Maka jatuhnya menurut siapa tadi Abu Yusuf itu bukan faskhul aqdi tapi bai'un jadid. Dengan konsekuensi ya bisa saja harganya tidak sama. Ini konsekuensi dari perbedaan pandangan apakah hal iqalah huwa aqdul bai' am huwa faskhul bai'. Liman ra'a annahu faskhul aqdi fa ya mada yatarattab ala dzalika al-mushtari lahu qimatul thamanil mabi' walil ba'i lahu mabi'u. Waliman ra'a annahu aqdun jadid wa yakunu aqdan jadidan wa fihi musawamah. Ya, ada terjadi jual beli lagi, tawar-menawar lagi, hanya saja dia menerima gitu. Gitu ya, kesimpulannya kurang lebih. Tapi khalasatul qaul anal iqalah huwa jaizun syar'an. Diperbolehkan secara syariat. Dengan syarat-syarat tadi ya, dengan syarat-syarat adanya kerelaan antar penjual dan pembeli. Jadi bukan memaksa, bukan berarti syariat mengatakan boleh itu harus, bukan. Tetapi terikat dengan persyaratan tadi. Boleh hukumnya secara syariat, tapi itu pun juga terikat dengan kondisi masing-masing penjual dan pembeli. Kalau sang penjual tidak mau menerima, enggak lah, barang udah dibeli mau dibalikin, agak mau misalnya. Ya, itu risiko juga, maksudnya jangan memaksa juga begitu ya. Loh, ini kan syariat membolehkan. Boleh itu bukan berarti si penjual harus menerima begitu ya.
Makanya tadi ada syaratnya. Syaratnya harus ada at-taradhi baina muta'aqqidain. Oke, teman-teman semuanya? Cukup ya? Semoga bisa dipahami khiyar khiyar dalam jual beli ya. Ada 4, khiyarul syarat, khiyarul ru'yah, khiyarul aib, dan khiyarul majlis. Baik, untuk pertemuan depan, insya Allah kita UTS ya, teman-teman ya. UTS karena sudah pertemuan ke berapa? Ke-8 ya? Ke-8 ya. Ini sudah presentasi yang ke makalah ke-7. Insya Allah kita UTS dan presentasi berikutnya ba'da usbu'il qadim insya Allah. Fal yuballigh syahidul ghaib. Fal yuballigh syahid al-ghaib. وإن كان الأسماء هنا موجودين ربما بعض الإخوة يعني يفوت من هذا الإعلان يعني. طيب ما في سؤال انتهى الوقت أعتقد تجاوز كثير وما لشيء متأخر كثيرا لأن أيضا متأخر من الفصل الأول. نشكركم على حسن الاهتمام ونشكر مقدم على وجه الخصوص لمقدمتين مجموعتين مجموعة السادسة والسابعة على هذا التقديم. إن شاء الله نراكم الأسبوع القادم مع اختبار نصف الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.